Ini salah satu bentuk bahayanya berbuat zalim kepada manusia. Materi kita akan kita lanjutkan tentang amalan-amalan atau dosa-dosa yang mengundang laknat atau mendatangkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Telah kita sebutkan di antaranya adalah an-niyahah. Terus apa lagi? Yang lalu setelah an-niyahah, Ikram. An-niyahah, meratap, apalagi? Dosa selanjutnya yang mengundang laknat dari Allah adalah rishwah. Rishwah artinya suap atau menyogok. Sogok, menyogok. Jadi rishwah atau sogok menyogok salah satu perbuatan dosa yang juga dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Daud, la'anallahu ar-rashiya wal murtashi. Allah melaknat orang yang memberi suap dan menerima suapan. Ini secara garis besar dampak dari perbuatan dosa suap menyuap. Ya, nanti masalah pembahasan fikihnya itu kita bisa bahas di waktu yang lain. Masyarul muslimin, sogok menyogok atau rishwah ini sebenarnya adalah tradisi orang Yahudi. Tradisinya orang-orang Yahudi. Dari dulu mungkin sampai sekarang. Jadi selain riba termasuk juga rishwah, yaitu sogok menyogok. Dan penyakit ini adalah penyakit yang sangat buruk, tapi sayangnya diwarisi atau tertular kepada kaum muslimin, sebagian kaum muslimin. Ya. Mengapa sogok ini dilaknat dan dilarang? Jamaah yang berbahagia, banyak sekali dampak yang sangat buruk dari perbuatan sogok menyogok. Ya. Yang pertama tadi tentunya dilaknat, yang sudah jelas berdasarkan hadis yang kita telah sebutkan. Yang kedua, karena memakan harta yang tidak halal, mengambil hak orang lain. Yang ketiga, menzalimi. Dan kezaliman ini adalah suatu dosa yang paling berbahaya juga ketika kita berdosa kepada orang lain, menzalimi orang lain. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, bi'sazzat ilal ma'ad al-udwanu 'alal 'ibad. Seburuk-buruk bekal menuju kampung akhirat adalah bekal dosa permusuhan terhadap sesama manusia. Bahkan Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, li antalqa Allah bi 70 dhanbin ahwanu 'alaik bi an talqa Allah bi dhanbin wahid fima bainaka wa bainan nas. Engkau berjumpa dengan Allah dengan membawa 70 dosa, yang mana dosa ini hanya kepada Allah, itu jauh lebih ringan daripada engkau membawa satu dosa, tapi dosa itu hubungannya kepada manusia. Ya. Karena perbuatan kezaliman kepada orang lain mungkin susah untuk dimaafkan. Apalagi di akhirat nanti manusia saling bermusuhan. Karena apa? Saling membutuhkan pahala satu sama lain. Dalam surah Abasa, yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari kiamat manusia itu berlepas diri dari keluarganya. Wa ummihi wa abi, dari orang tuanya, ibu bapaknya dia berlepas diri. Wa sahibatihi wa bani, dari istrinya dan anak-anaknya. Kenapa berpisah? Berlepas diri karena masing-masing masing-masing memikirkan diri sendiri bagaimana supaya selamat. Ya. Sya'ni yughni, masing-masing memikirkan diri supaya bisa selamat. Ya.
Tidak peduli lagi anak, tidak peduli lagi bapak, ibu. Tidak ada lagi istilah keluarga. Ketika di alam padang mahsyar nanti. Ini salah satu bentuk bahayanya berbuat zalim kepada manusia. Dan riswah termasuk salah satu dosa yang dilaknat karena menzalimi orang lain. Misal haknya dia menjadi punya jabatan, kita ambil karena riswah yang kita perbuat. Kita menyogok. Ya. Salah satu contohnya seorang pegawai, sebenarnya dalam ujian lulus tidaknya dia mendaftar sebagai PNS, dia tidak lulus. Tapi dia lulus karena apa? Riswah. Karena dia melakukan sogok. Sehingga dia diterima sebagai PNS. Ini salah satu contoh. Ya. Sementara ada orang lain yang berhak dari sisi persyaratan ujian, dia berhak untuk menjadi lulus dari PNS. Tapi karena ada orang lain yang bermain sogok, sehingga haknya hilang, diambil oleh orang yang menyogok. Maka ini bentuk kezaliman yang juga akan dipertanggungjawabkan pada hari kiamat. Kemudian riswah juga termasuk menghilangkan amanah. Amanah kepada pemegang kekuasaan, misal diamanahkan hanya karena sogok dia berbuat tidak adil. Dan ancamannya sangat besar. Rasulullah bersabda, "Idza tuyi'atil amanah fantadhiris sa'ah." Kalau amanah sudah disalahgunakan, maka tunggulah kehancuran, tunggulah hari kiamat. Qila kaifa idha'atuha ya Rasulullah? Apa yang dimaksud hilangnya amanah itu ya Rasulullah? Idza usnidal amru ila ghairi ahlihi. Yang dimaksud hilangnya amanah adalah kalau perkara diberikan kepada yang bukan ahlinya. Termasuk tidak ahli kalau memang dia lemah dalam masalah aturan, disogok, dia tidak berbuat adil. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuk-bentuk sogok ini banyak sekali, seperti dalam masalah penerimaan PNS, dalam penegakan hukum. Jadi amanah orang yang punya jabatan itu memang sangat berat, keadilan. Makanya orang yang paling berat hisabnya adalah mereka yang menanggung amanah, amanah memegang kekuasaan. Ketika dia tidak berbuat adil. Tapi sebaliknya, ketika dia berbuat adil, maka dia juga akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Salah satunya dalam hadis 7 orang yang dinaungi oleh Allah, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala adalah pemimpin yang adil. Ada satu hukum fikih yang mungkin perlu kita sebutkan di sini terkait masalah riswah, terkait masalah hukum sogok menyogok. Dalam kitab Jarimatur Riswah yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdullah At-Tariqi, beliau menyebutkan bahwa tidak termasuk suap yang diharamkan jika seseorang melakukan suap untuk mendapatkan haknya, yang memang tidak bisa dia dapatkan kecuali dengan harus menyogok. Ini kaidah, tapi prakteknya, kenyataannya bisa kita dapatkan di lapangan. Kaidahnya, kalau dia menyogok, dia mau mendapatkan haknya, memang dia punya hak, tapi dia tidak bisa mendapatkan karena mungkin dihalang-halangi atau dipersulit, maka menyogok dalam kondisi seperti ini dibolehkan, dalam tanda kutip menyogok, karena haknya hanya dipersulit. Ini dalam buku yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdullah At-Tariqi, Jarimatur Riswah. Kemudian di antara dosa yang juga mendapatkan laknat adalah ar-riba.
yaitu dosa riba. Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa katibaihi wa syahidaihi. Allah melaknat orang yang makan riba dan orang yang memberi makan riba, penulisnya dan saksinya. Ya. Wa qala hum fihi sawa. Semua tadi, yang makan riba, yang memberi, penulisnya, pencatatnya, saksi-saksinya, itu semua kata Nabi sawa, semuanya sama dalam hal dosa. Rincian masalah riba ini perlu hukum fikih jamaah yang berbahagia. Yang jelas kita secara umum pada malam ini menyebutkan ancaman-ancaman dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW tentang dosa riba tersebut. Di antara ancamannya adalah bahwa orang yang melakukan riba, makan riba, akan dibangkitkan dalam keadaan seperti orang kesurupan. Ya, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang yang memakan harta riba tidaklah mereka berdiri pada hari kiamat seperti berdirinya orang yang kesurupan setan atau kesurupan jin. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba. Karena mereka mengatakan jual beli itu sama dengan riba. Ya. Dia samakan antara riba dengan jual beli. Padahal antara jual beli dengan riba itu berbeda. Kemudian di antara buruknya perbuatan riba adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dirhamun riba ya'kuluhu ar-rajulu wa huwa ya'lam ashaddu min 36 zainah. Satu dirham yang dimakan oleh seseorang dan sementara dia tahu bahwa itu adalah riba, itu dosanya lebih besar daripada melakukan perbuatan zina sebanyak 36 kali. Riwayat Imam Ahmad dan Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Ya. Berikutnya dalam riwayat Imam Hakim dan Al-Baihaqi, Rasulullah bersabda, "Ar-riba 73 baban." Riba itu memiliki 73 pintu. Jadi riba itu banyak ya, sampai 73 pintu. Aisaruha mislu ayyankihar rajulu ummahu. Yang paling ringan adalah berbuat zina dengan ibunya. Kemudian juga riba itu seperti kita menantang perang dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kita mengajak berperang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang beriman, tinggalkan riba, ma baqiya minar riba. Tinggalkan apa yang tersisa dari riba kalau kalian betul-betul beriman. Fa illam taf'alu, kalau kalian tidak melakukannya, tidak meninggalkannya, fa'zanu biharbin minallahi wa rasul. Kalau kalian tidak meninggalkannya, maka kalian telah mengundang perang dengan Allah dan Rasulnya. Ya. Bayangkan riba ini sampai disebutkan seolah-olah kita mengundang perang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga riba sudah jelas tidak akan mendapatkan keberkahan. Ya. Makanya jamaah yang berbahagia, bisa jadi dalam satu ruang lingkup kecil keluarga selalu bermasalah
Di samping mungkin ada dosa, kalau memang tidak ada dosa yang lain, bisa jadi karena ada riba yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga. Ya. Ketika suami dan istri kurang harmonis di dalam keluarga, anak mulai malas dan sebagainya, mulai membangkang kepada orang tua, salah satu atau diantara penyebabnya bisa jadi adalah karena masalah adanya mungkin perbuatan riba di dalam keluarga kita. Kemudian juga disebutkan di sini riba salah satu penyebab bertambahnya pengangguran. Ya. Bisa jadi yang terjadi sekarang kita ini zaman berbahagia, kurangnya lapangan kerja, ya karena sudah tersebarnya transaksi riba di negeri kita. Ya, kemudian juga naiknya harga barang dan seterusnya, itu juga dampak dari semua perbuatan riba. Ya. Riba juga termasuk perbuatan merampas milik orang lain, harta orang lain. Jadi juga termasuk kezaliman. Sama dengan riswah tadi, sama dengan sogok menyogok. Riba juga menambah penderitaan orang miskin. Ya. Orang sudah miskin, ditambah lagi dengan adanya sistem riba. Ya. Sudah cicilan, dibebani lagi, kalau tidak mampu lunas didenda lagi dan seterusnya. Ya. Jadi ini jangan berbahagia. Padahal dalam Islam kalau tidak mampu ya ada caranya. Bukan malah ketika tidak mampu didenda atau ditarik kembali barangnya. Ya. Ini masalah fikih jangan berbahagia. Berikutnya, di antara perbuatan dosa yang dilaknat adalah al-mutasyabbihat bin nisa au aks, menyerupai lawan jenis. Laki-laki seperti perempuan, perempuan seperti laki-laki. La'anallahu al-mutasyabbihati minan nisa'i birrijal. Allah melaknat para wanita yang menyerupai laki-laki. Kalau wanita menyerupai laki-laki, apa Ustaz istilahnya? Tomboy ya. Nah, wal musyabbihin minar rijali bin nisa, dan laki-laki menyerupai perempuan. Banci ya, atau bencong. Ya. Jadi di antara perbuatan dosa yang dilaknat adalah menyerupai lawan jenis, mau itu laki-laki kepada perempuan atau perempuan kepada laki-laki. Termasuk juga bukan hanya berlagak ya, memakai pakaiannya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajula yalbasu libsata al-mar'ati. Rasulullah melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita. Wal mar'ata talbasu libsata ar-rajuli, dan wanita yang memakai pakaian laki-laki. Ya. Hadis riwayat Abu Daud. Ya. Di Ibnu Majah. Jadi sekedar memakai pakaian saja juga termasuk. Ya. Di zaman sekarang sampai ada yang bercadar ya, laki-laki sudah pakai jilbab kemudian bercadar masuk di barisan para akhwat. Ya, naudzubillah min dzalik. Berikutnya di antara dosa yang dilaknat adalah menodongkan senjata kepada orang lain. Menodong. Isyaratu akhi bil hadid. Kata Nabi SAW, man asyara ila akhihi bihadidatin fa innal malaikata tal'anuh hatta wa in kana akhahu li abihi wa ummi.
mengisyaratkan barang siapa yang menodong senjata kepada saudaranya, maka para malaikat melaknatnya, meskipun dia saudara seibu ataupun saudara sebapak. Ya. Ini pernah saya sebutkan tentang hukum bercanda. Canda yang membuat orang lain panik. Ya. Hadisnya Rasul bersabda, la yahillu li muslimin ayyuwarri'a musliman. Tidak halal seorang muslim menakut-nakuti saudaranya yang lain. Ya. Makanya hukum prank yang membuat orang panik itu tidak boleh. Di prank bahasanya ya. Mengambil barangnya kemudian disembunyikan dan seterusnya. Ini tidak jelas merupakan hal yang dilarang. Terakhir, di antara dosa yang mengundang laknat adalah seorang istri menolak ajakan suami. Tapi ini kena banyak anaknya. Nah, jadi ya ini perbuatan yang juga dilaknat oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini pembahasan khusus karena banyak anak kecil jadi kita tunda. Baik, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.